Kita lagi nunggu boarding jam 14.20. Kita akan fly ke Denpasar. Nanti jam 14.50 kita akan berkunjung ke rumah APK yang didampingi oleh Pita Kuning. Ini bareng teman-teman, ada masyarakat di belakang kamera, ada Raffi, ada Nisa, Mbak Lydia, dan Mbak Astrid lagi ngecas di depan itu HP-nya Robert. Lagi nunggu boarding jam 14.50, keluar dulu take off. Sarapan, Mbak? Sarapan. Kalau cuma makan telur, next kita beli sayur. Sarapan apa, Mas? Oh, melet. Pagi ini bakal berat. Kita mau ketemu APK. Nanti mau ketemu calon mitra di Denpasar. Jadi ini hari pertama di Bali. Kita harus sarapan yang bergizi, tentunya. Sarapan dulu. Selamat makan. Bisa pakai nasi nggak? Pakai dong. Karena kita nggak tahu makan siangnya akan jam berapa hari ini. Ini mau kemana ini hari kedua? Mau visit APK, lalu setelah itu kita ke Ubud ketemu komunitas. Halo Dea, apa kabar? Halo, baik. Lama ya nunggunya tadi ya? Enggak, Enggak ya? setengah jam. Oh, setengah jam. Ntar aku telepon dulu. Siapa APK-nya? Iya. Dari depan nih, bukan pintu dong. Gitu. Halo, Ma, aku udah di depan ya? Kita masuk aja. Iya. Oke. Brand partnership with Ini kita ke rumah siapa nih? Kita lagi mau ke rumah Ricky, APK Iya. Ricky. Itu berapa tahun? Berapa? 9 tahun. Ini daerah mana kalau boleh tahu? Ini daerah Mengwi. Ini dari Jakarta. Halo, Ma. Iya. Masih ada datang. Dikira lagi ngambek. Kenapa? Rebutan HP. Sama adiknya, adiknya. Maaf ya, enggak apa-apa. Anjingnya ada, Mas? Ada sih. Udah, kita tinggal. Hari ini akan berkunjung ke APK ya. Ini APK-nya siapa aja nih dan umurnya berapa? Yang pertama baru di approve, dua-duanya baru di approve sih. Yang pertama namanya APK Febri, dia lagi di rumah sakit karena terakhir kali dia masih kencing darah. Kan kebetulan dia udah tumor ya.
Dan kabar dari terakhir belum bisa keluar dari rumah sakit karena 100% kencingnya darah gitu. Terus yang kedua nanti di siang hari kita akan berkunjung ke rumah APK Agas. Kebetulan dia sudah di fase maintenance gitu, jadi keadaannya sudah lebih baik. Jadi kita akan berkunjung ke rumahnya. Gitu. Oke, semoga lancar. Thank you. Hai. Loh, banyak kakak-kakak di sini. Iya, semangat ya berobat ya nak. Iya, semangat Febri. Hah? Lo, geng. Nah, semangat nah, mau obat nah, karena segar. Nah, ya bapak di sini dulu ya. Ini ngobrol sama gini ya. Bentar lagi ya Febri ya. Ya, sabar, yang semangat ya nak ya, biar cepat sembuh. Bapak sayang sekali sama adik ya. Jadi hari ini kita mau visitasi ke rumah 2 APK. Yang pertama ada APK IPA dan yang kedua ada APK Saka. Visitasi pertama kita lakukan ke rumah adik Ita. Kita lakukan visitasi pada malam hari karena kita menunggu adik Ita pulang dari rumah sakit. Yang kedua kita melakukan visitasi ke rumah adik Saka. Saat bertemu dengan tim Pita Kuning, adik Saka sangat senang dan bermain bersama tim Pita Kuning yang datang ke rumah adik Saka. Nanti agenda hari ini ngapain? Hari ini kita mau ada gathering relawan di restoran di Denpasar, namanya Restoran Wistara. Kita akan memperkenalkan relawan tentang Pita Kuning, kita akan membentuk komunitas relawan di Denpasar juga, dan kita juga mau menunjuk seorang lebih kepada demokrasi relawan ini untuk menjadi koordinator relawan di Denpasar. Gitu deh. Di sini saya memimpin sebuah tim yang memang fokusnya langsung kepada APK atau anak Pita Kuning. Jadi memang fokus untuk memberikan layanan dan bantuan kepada mereka secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mereka masing-masing, seperti itu. Baru selesai gathering relawan, kita sudah mendapatkan 1 relawan sebagai koordinator untuk komunitas Pita Kuning di Denpasar.
Oke, jadi hari ini kita mau berkunjung ketemu sama Fem Health di salah satu coffee shop di Ubud. Fem Health ini komunitas mental health gitu. Jadi kita mau ngomongin kerjasama Fem Health bisa menyediakan psikolog dan juga layanan konseling untuk teman-teman di Pita Kuning dan untuk orang tua APK gitu. Setelah ketemu sama Fem Health, kita ketemu sama Serayu di daerah Ubud juga. Serayu ini adalah tempat workshop dan juga jualan pottery. Kita juga ngebahas tentang potensi-potensi kerjasama apa aja yang bisa dilakukan Pita Kuning dan Serayu gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol tentang sejarah Serayu, terus cerita-cerita tentang keluarga pemilik yang membangun Serayu dari nol juga, akhirnya kita Pita Kuning juga mengundang Serayu untuk datang dan mengisi kegiatan di acara family gathering di Bali gitu. Perkenalkan, saya Alfian, saya mewakili dari tim kontennya Pita Kuning. Jadi selain agenda visitasi ke rumah APK anak Pita Kuning di Bali ini, kami juga ikut dalam membuat konten ya. Jadi kita ada pembuatan beberapa konten. Tujuannya adalah untuk memperluas awareness tentang Pita Kuning di Bali khususnya. Ya, oke. Jadi hari ini kita ke Pura Uluwatu ya. Di sini kita ngambil beberapa footage. Jadi nanti akan ada talent yang memakai baju Pita Kuning, yaitu Nisa. Kemudian kita ngambil footage yang ada prasasti tulisan Uluwatunya itu. Kemudian selain itu kita juga akan menyaksikan tari kecak, karena kita akan mengambil footage tari kecak sebagai salah satu bentuk kebudayaan asal Bali itu. Lagi di Uluwatu, hujan, tapi tetap dikejar buat syuting demi donasi. Semoga nanti tari kecaknya bagus. Berikutnya kita akan syuting di Pura Tanah Lot ya, adanya di Tabanan. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengambil footage peralihan dari talent yang pakai baju Pita Kuning, kemudian dia berganti baju dengan baju adat Bali. Nah, di sini kita melibatkan salah satu sesepuh yang ada di Bali. Kita minta tolong untuk in frame di video kita. Kita lagi take video iklan ya di Tanah Lot ini, Pura Tanah Lot di Tabanan. Jadi scene-nya adalah ada penyerahan baju adat Bali ke tim Pita Kuning yang menandakan bahwa tim Pita Kuning yang dari Jakarta itu sudah membaur dengan masyarakat Bali sehingga bantuannya bisa diterima dengan tepat seperti itu. Sudah kelar kita di Tanah Lot, sekarang kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Ngapain aja seperti Kita bikin footage, foto-foto. Di mana aja?
di situ tuh ada di dekat pantai. Udah. Terus pemandangannya pura, pemandangannya laut, bagus banget deh. Oh iya, tadi kita juga ada momen bapak-bapak Bali, sesepuh Bali ngasih baju Bali ke tim Pita Kuning gitu. Nanti nonton aja videonya. Jadi setelah dari Tanah Lot kita lanjut ke menuju Gunung Batur. Jadi ini salah satu tempat ikonik yang sangat indah. Jadi di situ ada Danau Batur yang dihimpit sama Gunung Batur kalau nggak salah ya. Jadi ada danau, terus backgroundnya itu ada gunung juga. Ya, lagi di mana nih Mas posisi kita sekarang? Sekarang kita lagi di pinggir jurang. Berhadapan langsung dengan gunung dan danau Batur. Jadi kita mau makan siang di sebuah kafe di daerah Kintamani. Memang ada jadwal untuk ambil beberapa take footage di sana. Tapi ketika lagi dalam perjalanan ternyata ada sebuah view yang amazing, Spider-Man. Jadi keren banget. Gak ada di Jakarta kayaknya, kayak gini-gini gak ada di Jakarta. Jadi memang ya maklum lah ya buat orang kota seperti kami, buat orang Jakarta. Ini sebuah hal yang jarang. Jadi ini keren banget, terutama buat orang Cirebon. Kita ngambil footage di salah satu tempat, tepatnya di kafe ya. Jadi dari kafe itu kita bisa mengambil latar belakang Gunung Baturnya itu. Jadi talent yang tadi sudah pakai baju adat Bali kita bawa ke sana, ingin menyampaikan bahwa ini loh ada tempat yang begitu indah di Bali. Salah satunya di Gunung Batur ini. Selesai di situ kita lanjut ke daerah persawahan atau terasering di daerah Ubud. Jadi di Ubud itu ada salah satu sawah yang sangat ikonik ya di Bali karena dari bentuk tanahnya yang terasering. Terasering itu artinya bertingkat. Nah, cuman pas kita ke sana ternyata kondisinya itu lagi hujan. Jadi lumayan deras. Dan ketika kita sampai mau nyebrang, ternyata dari petugas di sana atau petugas tempat itu menyampaikan bahwa ternyata jembatan yang biasanya dipakai untuk nyebrang itu ternyata jembatannya lagi rusak. Nah, akhirnya kita cuma bisa ngambil footage di pinggir-pinggir sawahnya aja, nggak bisa ke dalamnya gitu. Baru selesai shoot untuk scene di terasering Ubud. Kondisinya hujan. Jembatannya ternyata putus, jadi nggak bisa ke seberang sana. Jadi kita cuma ada di sebelah sini, nggak bisa nyebrang ke sawahnya. Selanjutnya kita menuju ke Pantai Kuta. Nanti akan ada pengambilan footage perwakilan dari staf Pita Kuning yang pakai baju kuning ya. Jadi nanti ada skenario untuk apa? Kayak mengajak gitu, mengajak bareng-bareng untuk bantu Pita Kuning, mengajak masyarakat Bali untuk membantu Pita Kuning ya dalam mendampingi anak-anak dalam melawan kanker.
itu nanti akan ada sedikit koreo ya dari tim Pita Kuning untuk sebagai simbol untuk mengajak gitu. Jadi ada beberapa perwakilan yang diantaranya adalah dari Ketua Pita Kuning, kemudian dari beberapa staff. Kali ini gimana pengalaman syuting di pantai ini, Pantai Kuta? Tadi aku sempat bilang Pantai Kuta pantai terjelek di Bali. Ternyata sekarang pantainya udah biru banget. Dulu terakhir aku kesini tuh pantainya hitam, banyak sampah, isinya orang semua, jelek banget. Bahkan pasirnya dulu kotor banget, sekarang bersih banget, kaget banget. Pasir hitam? Apa mungkin karena pandemi jadi ini ya? Sekarang nggak ada orang, karena biasa di sini tuh isinya turis-turis asing dari Australia dan daerahnya New Zealand mungkin. Terus sekarang karena Australia kan lagi lockdown, ditutup, nggak boleh keluar ya. Jadi nggak ada turis yang ke Bali lagi, itu suatu biru banget. Sekarang sangat biru, bagus banget. Ya, itu adalah beberapa tempat yang kita tuju untuk dijadikan lokasi syuting dalam pengambilan footage-nya. Yang nantinya footage itu akan dibuat video iklan ya, video 1-2 menit yang intinya adalah memperkenalkan bahwa Pita Kuning itu sedang ada, yang ingin menyampaikan bahwa Pita Kuning itu sudah ada di Bali itu. Jadi untuk full videonya nanti akan saya tampilkan setelah ini. Ya, itulah demikian sedikit video perjalanan kami Pita Kuning selama berada di Bali. Harapannya untuk Pita Kuning di Bali tetap bisa memberikan pelayanan pendampingan bagi anak-anak, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.